wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari ta'awun atau tolong-menolong dalam asuransi syariah. Islam merupakan suatu agama yang memiliki ajaran yang lengkap dengan bersumber kepada Al-Quran dan Al-Hadis sebagai landasan hukum syariat. Islam mengatur seluruh sistem kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan Allah, hablum minallah, maupun yang berhubungan dengan manusia atau hablum minannas. Dalam hal berhubungan dengan manusia atau sosialisasi atau muamalah, Islam memiliki konsep yang bernama ta'awun atau tolong-menolong. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Dalam setiap aktivitas kehidupan, Islam memiliki batasan-batasan yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Begitu juga dalam tolong-menolong, Islam hanya membatasi tolong-menolong dalam hal kebaikan yang akan membawa maslahat serta memperoleh ridho dari Allah SWT. Dengan adanya sikap tolong-menolong, maka sesuatu yang sulit akan terbantu menjadi mudah, ukhuwah pun akan semakin erat di antara umat manusia. Islam memiliki ajaran dalam berbagai bidang, baik bidang ibadah maupun muamalah. Dalam hal ini, nilai ta'awun atau tolong-menolong dalam bidang muamalah akan tercermin pada akad-akad muamalah yang termasuk dalam akad tabaruk atau akad sosial atau kebajikan, ya, seperti akad qard, pinjam meminjam. Qard ini pinjam meminjam tanpa bunga. Jadi kalau pinjam 1 juta, ya nanti mengembalikannya 1 juta. Hiwalah atau pemindahan piutang, wakalah atau mewakilkan, hibah atau hadiah, dan akad lainnya. Dalam praktek muamalah kontemporer, ada suatu perusahaan yang memiliki tujuan untuk mengumpulkan dana masyarakat yang kemudian dana tersebut dikelola untuk kepentingan bersama. Kemudian perusahaan tersebut mendapatkan ujroh atau fee atau upah atas pengelolaan dana tersebut. Perusahaan tersebut adalah asuransi syariah. Asuransi merupakan sebuah lembaga atau perusahaan yang kegiatannya adalah mengumpulkan premi atau iuran peserta asuransi yang nantinya dari dana tersebut akan berfungsi untuk memberikan ganti rugi yang disebabkan oleh kerugian, kerusakan, kehilangan, kecelakaan, dan meninggal dari peristiwa yang tidak dapat dipastikan. Ada 2 kategori perusahaan asuransi. Pertama, asuransi konvensional. Yang kedua, asuransi syariah. Dalam asuransi konvensional, seluruh dana peserta atau premi yang dibayarkan akan menjadi pendapatan perusahaan asuransi karena ia menggunakan akad jual beli, di mana terjadi transfer resiko atau pemindahan resiko dari peserta asuransi kepada perusahaan asuransi. Dalam hal ini, perusahaan asuransi menjual risiko kepada peserta asuransi sehingga terjadi pemindahan risiko dari peserta ke perusahaan asuransi. Hal ini diharamkan menurut jumhur ulama karena objek yang diperjualbelikan bersifat gharar atau tidak jelas baik jenisnya maupun kuantitasnya. Maka tidak tepat jika perusahaan asuransi menggunakan akad jual beli. Sebagai seorang muslim yang baik, yang bijak, kita tidak sama sekali meninggalkan praktek asuransi karena Islam pun telah mengatur praktek asuransi yang sesuai dengan sumber hukum Al-Quran dan Al-Hadis. Asuransi tersebut bernama asuransi syariah. Asuransi syariah memiliki pengertian yaitu usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau peserta asuransi dengan akad tabaruk atau tolong-menolong yang diamanahkan atau diwakilkan kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana tersebut. Seluruh dana yang terkumpul nantinya dari peserta asuransi tidak
pendapatan perusahaan asuransi. Jadi dari seluruh dana yang terkumpul dari peserta itu, dana tabaruk itu peserta asuransi ya, tidak menjadi pendapatan perusahaan asuransi, akan tapi menjadi dana peserta secara keseluruhan yang bernama dana tabaruk peserta atau dana tolong menolong peserta atau dana kebajikan. Perusahaan asuransi hanya memperoleh upah atau fee atau ujroh ya atas pengelolaan dana tersebut, jadi tidak memiliki, yang memiliki tetap para peserta. Konsep tolong menolong yang terkandung dalam asuransi syariah adalah adanya dana tabaruk atau tolong menolong di antara peserta asuransi untuk berbagi risiko atau menanggung risiko secara bersama-sama atau sharing of risk. Jika ada salah satu peserta yang mengalami kerugian, kecelakaan atau kematian, maka dana tersebut dapat digunakan untuk membantunya, atau dalam istilah asuransi disebut dengan klaim. Jadi yang mendapatkan musibah tersebut bisa klaim ke perusahaan asuransi syariah. Maka para peserta sudah ridho jika dana yang terkumpul dihibahkan atau diberikan kepada peserta lain yang mengalami kerugian, kecelakaan ataupun kematian. Dari sikap tersebut sangat tampak nilai sosial dan nilai ibadah para peserta asuransi, karena dengan menggunakan akad tabaruk atau tolong menolong, mereka dapat membantu peserta yang lain untuk menanggung risiko di mana dana tersebut memang dihibahkan kepada peserta yang mengalami kerugian. Semoga kita dapat mengambil hikmah dengan adanya praktek asuransi syariah ini, karena di dalamnya mengandung nilai-nilai sosial yang dapat menumbuhkan semangat untuk tolong menolong antar sesama. Perusahaan pun juga ini, jika terjadi defisit underwriting, sehingga perusahaan itu akan meminjami dengan akad qardul hasan ya, itu pinjaman tanpa bunga, sehingga jika terjadi defisit underwriting itu kan klaimnya itu lebih besar dari dana tabaruk yang terkumpul, sehingga kurang ya, dana tabaruknya itu tidak bisa mengcover seluruh klaim dari para peserta. Maka perusahaan akan meminjami dengan akad qardul hasan atau pinjaman tanpa bunga. Ini juga merupakan bentuk tolong menolong atau bantuan dari perusahaan ke para peserta. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak video saya. Jangan lupa like dan subscribe agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat materi dan video. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.